I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Linda Rustam. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu 6G, Wi-Fi dan IoT. Yang pertama 6G. 1. Pengertian 6G. 6G atau Sixth Generation Mobile Network adalah generasi ke-6 teknologi jaringan seluler yang diprediksi akan menggantikan 5G sekitar tahun 30-an. 6G dirancang untuk menghadirkan kecepatan ekstrim, latensi sangat rendah, serta integrasi mendalam antar dunia fisik, digital, dan biologis melalui AI native networks. Secara umum 6G bertujuan untuk mencapai kecepatan hingga 1 Tbps atau terbit per detik, latensi 1 milidetik, konektivitas masif pada skala global, integrasi AI langsung pada jaringan komunikasi udara, ruang, laut, dan darat dalam satu ekosistem jaringan. 2. Jenis atau komponen teknologi dalam 6G. 6G bukan hanya peningkatan dari 5G, tetapi terdiri dari beberapa jenis teknologi utama sebagai berikut. A. Terahertz THz Communication, menggunakan frekuensi 0.1 sampai 10 THz, memungkinkan kecepatan ultra tinggi gigabit sampai terabit. Tantangan jangkauan pendek mudah terhalang. D. Integrated AI native networks. AI bukan hanya layanan tetapi menjadi bagian dari jaringan itu sendiri. Optimasi otomatis untuk sinyal alokasi spektrum keamanan. C. Integrated Sensing and Communication atau ISC. Jaringan 6G berfungsi untuk komunikasi sekaligus sensor. Contoh, memetakan objek, mendeteksi gerakan radar presisi tinggi. Pengertian Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan IoT terhubung ke internet atau jaringan lokal LAN tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2.4 GHz, 5 GHz, dan yang lebih baru 6 GHz untuk menerima data. Fungsi utama Wi-Fi: menghubungkan perangkat internet, menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal misalnya printer, smart TV, dan CCTV, memudahkan komunikasi nirkabel tanpa kabel LAN. 2. Jenis-jenis teknologi Wi-Fi. Jenis Wi-Fi biasanya dikelompokkan berdasarkan standar IEEE 802.1111. A. Berdasarkan standar IEEE 802.1111, berikut generasi Wi-Fi dari paling awal hingga terbaru. 1. Wi-Fi 1 802.11b, frekuensi 2.4 GHz, kecepatan hingga 11 Mbps, sudah sangat jarang digunakan. 2. Wi-Fi 2 802.11a, frekuensi 5 GHz, kecepatan 54 Mbps, lebih cepat dari B tetapi jangkauan lebih pendek. 3. Wi-Fi 3 802.11g, kekuatan 2.4 GHz, kecepatan 54 Mbps, lebih stabil dan kompatibel. 4. Wi-Fi 4 802.11n, frekuensi 2.4 dan 5 GHz, kecepatan hingga 600 Mbps, mendukung MIMO multi-input, multi-output. Standar keamanan web lama tidak aman. WPA atau WPA2, WPA3 terbaru paling kuat. Isu keamanan penting, password lemah mudah diretas, jaringan publik tidak transkripsi, router harus
rutin update firmware. D. Jangkauan dan interferensi. Masalah umum Wi-Fi. Dinding tebal mengurangi sinyal. Microwave dan Bluetooth mengganggu 2.4 GHz. Solusi mesh Wi-Fi akses poin tambahan. E. Teknologi masa depan. Wi-Fi 7 dan Wi-Fi 8 dalam riset dan akan membawa kecepatan puluhan Gbps, latensi sub-milidetik. Sistem sangat stabil untuk AR atau VR, metaverse, robotik, dan rumah pintar generasi baru. 1. Pengertian IoT Internet of Things. IoT Internet of Things adalah konsep di mana berbagai benda fisik, things seperti sensor, mesin, kendaraan, perangkat rumah tangga, hingga perangkat industri dihubungkan ke internet hingga dapat mengumpulkan data, mengirim data, dan saling berkomunikasi tanpa campur tangan manusia secara langsung. Intinya, IoT membuat benda sehari-hari menjadi cerdas dan terhubung sehingga dapat mengirimkan informasi secara real-time, mengotomatisasi pekerjaan, mengambil keputusan berdasarkan data, mengontrol perangkat dari jarak jauh. Contoh IoT: smart lamp, smart CCTV, termostat pintar, wearable, meboin, otonom, sensor pabrik, dan lain-lain. 2. Jenis-jenis IoT. Kategori utama IoT dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan lingkup penggunaannya. A. Consumer IoT atau cloud IoT untuk pengguna pribadi atau rumah tangga. Contoh smart home, lampu pintar, AC pintar, smart door lock, smart speak atau Alexa, Google Home. Wearable device, smartwatch, smart band, smart TV. Fokus kenyamanan, otomatisasi rumah, efisiensi energi. B. Industri IoT. IoT untuk industri besar, pabrik dan manufaktur. Contoh sensor mesin, monitoring getaran, suhu, tekanan. Robot industri terhubung. Sistem produksi otomatis, smart factory, industri 4.0. Fokus efisiensi produksi, prediktif maintenance, mengurangi downtime mesin. 3. Pembahasan yang lebih penting, core IoT. Bagian ini membahas aspek-aspek fundamental yang sangat penting untuk dipahami tentang IoT. A. Arsitektur IoT. IoT bekerja melalui 3 lapisan utama. Perception layer, sensor atau device mengumpulkan data lingkungan, suhu, cahaya, gerakan, GPS. Network layer mengirim data melalui Wi-Fi, Bluetooth 4G atau 5G, LoRa, Zigbee, DSB. Application layer tempat data diolah menjadi informasi untuk pengguna. Ini menunjukkan bahwa IoT bukan hanya perangkat tetapi sistem lengkap. B. Teknologi pendukung IoT. Beberapa teknologi inti yang mendukung IoT: sensor dan aktuator, komunikasi nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRaWAN, Sigfox, 5G, cloud computing, penyimpanan data, AI dan big data, analisis data. Edge computing, proses data langsung di perangkat. Tanpa teknologi ini IoT tidak dapat berjalan. C. Keamanan IoT, isu terbesar. Keamanan adalah masalah paling penting dalam IoT karena banyak perangkat tidak memiliki proteksi kuat, mudah diretas, terkoneksi ke jaringan rumah atau pabrik. Risiko keamanan IoT: perangkat disusupi malware,
kamera CCTV diretas, data pengguna dicuri, sistem pabrik atau rumah lumpuh. Solusi antara lain enkripsi data update, firmware, dan akses kontrol yang kuat. D. Manfaat IoT kenapa penting? IoT memberikan value besar di berbagai bidang. Otomatisasi mengurangi pekerjaan manusia, efisiensi energi sampai hemat listrik, penghemat biaya, maintenance prediktif, pengambilan keputusan berbasis data. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pull your panties down from under